bidang kesehatan masyarakat Pak Dr. Muhtar beserta jajaran dari promosi kesehatan lingkungan Bu Emi dan jajarannya, dan Mbak Dian dan teman-teman Mas Tantio dan siapa lagi nih yang kelihatan, Mbak Jum. Oh, ketutupan ya. Dan yang mungkin belum saya sebutkan untuk jajaran Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, serta yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para tenaga sanitasi lingkungan dari 38 puskesmas se-Kabupaten Brebes. Sudah hadir semua nggih? Ada yang izin, Bu. Oh, ada yang izin. Yang izin? Oh, iya. Oh, berarti ada dua ya? Iya. Ya, turut berduka cita ya. Berarti ini bapak dan ibunya tenaga sanitarian kita. Nanti ada yang perwakilan ke sana juga toh? Ada ya? Yang meninggal itu bapaknya Mbak Dulu, yang kesana Mbak Krisni. Oh iya, sudah ada mewakili. Berarti sama Mas Omar itu punya. Oh iya. Berarti 36 ini ya yang hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi memenuhi undangan kami untuk rakor persiapan Kabupaten Kota Sehat tahun 2025 ya, tingkat Kabupaten Brebes. Semoga pertemuan kita hari ini bisa mematangkan ya persiapan kita untuk menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat tahun 2025. 2024 ini alhamdulillah kita mendapatkan beberapa apresiasi ya. Jadi tahun 2023 itu kita dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan untuk TPP ya, tempat pengolahan pangan. Oh itu dua-dua ya? Dua-dua, tapi diberikannya dua-dua juga, sekolah sama yang rest area ya. Kemudian di 2023 kita berarti mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Sehat ya untuk strata Padapa. Alhamdulillah ini juga tentunya kerja yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Brebes ya, jajarannya, karena ini melibatkan 9 tatanan ya, juga Bapak Ibu sekalian tentunya menjadi bagian, karena 9 tatanan itu ya ada di ampuan kita ya, pengampuan kita, karena melibatkan juga wilayah kerja puskesmas. Apresiasi untuk Kabupaten Sehat yang sudah kita terima di tahun 2023 ini tentunya juga atas kerja keras Bapak Ibu sekalian selaku tenaga sanitarian, karena 9 tatanan yang dinilai itu juga tentunya ada kontribusi ya dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman tenaga sanitarian ya, tatanan sekolah ya, kemudian pasar, tempat ya gebrakannya Sukor Promkesling kita, tepuk tangan ini dan arahannya Pak Kabid. Jadi kalau saya kepala dinas ya Waton setuju mendukung ya, itu sudah bagian, tapi kerja keras kinerja Pak Kabid, Bu Emi dan jajaran teman-teman sanitarian di Promkesling Kabupaten Brebes ini tentunya yang luar biasa. Diharapkan ini menjadi penyemangat karena ke depan ya, apalagi ini kita nanti 2025 harus menghadapi penilaian KKS ini, tentunya ini juga bukan hal yang gampang ya, karena tentunya kita juga harus lebih, skornya lebih baik lagi dari yang tahun 2022. Jadi nanti di bulan Desember ini juga ada
rakor ya tingkat kabupaten. Harapannya ini teman-teman yang di 38 puskesmas sudah juga ikut mempersiapkan ya terkait dengan nanti yang akan kita bawa untuk di tingkat kabupaten, persiapan rakor persiapan untuk penilaian Kabupaten Sehat tahun 2025. Mudah-mudahan teman-teman sanitarian ini punya peranan yang sangat penting juga ya, agar bisa mewujudkan di Kabupaten Sehat ini ya, seutuhnya, senyatanya memang bisa kita wujudkan di Kabupaten Brebes. Semangat ya teman-teman semua. Nanti simpan. Iya Bu, Purna. Ini wedding ya, kapan Mbak? Tahun depan Bu insya Allah. Semoga burung pantas Mbak. mendapatkan apresiasi lagi Kabupaten Sehat ya. Amin, amin, amin. Pas Mbak Santi di akhir masa pengabdian. Karena senior sering dijadikan sih kalau puskesmas begini kita tunjuk ya kayak kemarin ini juga dapat apresiasi ini. Kemarin dapat piagam juga puskesmas Brebes partisipasi sebagai peserta. Kalau di tingkat kabupaten kan kemarin kita sudah memberikan penghargaan juga ya di tingkat kabupaten pada saat KKN. Ini nanti juga ada kan di ini di proposal kita ambil nanti ya bisa dipajang lah puskesmas Brebes berpartisipasi dalam puskesmas bersih ya jadi ini teman-teman yang lain juga puskesmas yang lain juga biar lebih semangat lagi sewaktu-waktu juga kita tunjuk ya menjadi mewakili Kabupaten Brebes untuk penghargaan di tingkat KS-nya kan ada ya Bu, nggak ada tulisan ya Bu. hanya untuk kami di Kabupaten Brebes biar bisa paling tidak menjadi penyemangat. Kalau kemarin di provinsi itu rakor nisnya termasuk membahas kematian ibu ya. Jadi Brebes itu sudah menjadi selalu disebut ya karena kasusnya paling tinggi. Jadi kemarin dapat penghargaan itu ya. Saya bilang Bu, saya kira dapat penghargaan laki tertinggi, ternyata apresiasi yang lain matur nuwun paling tidak menghibur lah. Ya terima kasih sekali lagi teman-teman semua, sukses kita semua, selamat bekerja, semoga Kabupaten Sehat 2024 bisa kita wujudkan ya. Ini targetnya kita masih harusnya naik ya. Iya. Insya Allah untuk KKS tahun depan Wistara Bu, nggak lewat Wiwerda, Wistara langsung. Harus amin. Amin. Lebih meningkat lagi 81% ya. Iya. Untuk usaha yang luar biasa ya. Yang paling rendah itu di tatanan 1 Bu. Nah, itu punya kita sendiri. Iya punya kita sendiri. Malah tapi itu aki pengaruh juga ya. Iya SPM-nya itu sih Bu. Nah itu. Tapi bismillah lah nanti bisa. Yes, pokoknya Wistara. Apa Wiwerda? Pengalaman kemarin mudah-mudahan nambah semangat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan yaitu penghargaan sentra makanan jajanan yaitu di SMP 2 dan rest area. Terima kasih buat Mbak Santi dan Mimi yang sudah. Oh iya, Muhammadiyah Ketanggungan Mbak Miri ini Mbak. Oh ini mendapatkan STBM buat Bu. Jadi 2 penghargaan sentra makanan jajanan dan STBM buat. Kenapa? Karena tahun sebelumnya itu kita mencapai ODF. Terus pada tahun 2023 kita itu mendapatkan swastisaba Padapa untuk Kabupaten Sehatnya. Terus mendapatkan juga penghargaan MBH Mitra Bakti Husada yang di SMC Sumber Marsada Jaya tentang DB2 SP-nya. Tahun ini kita gagal Bu. Tadinya kita maju big, tapi gagal, tidak sampai maju. Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Brebes. Terus ada juga skam RT Bu yang memang
butuh sekali waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan survei kualitas air minum, dan ini salah satu untuk membantu Kabupaten Brebes untuk penanggulangan stunting sebetulnya Bu. Airnya kita lihat apakah tercemar atau tidak gitu. Jadi saya stop untuk STBM buat itu. Insya Allah tahun ini tahun 2025 STBM tersebut kita maju ya teman-teman ya. Siap. KS itu. Siap. Ya nanti ini nanti yang memasukkan ke dalam apa itu Fitri ya. Itu di folder itu nanti teman-teman langsung. Jadi sebetulnya kalau dinas kesehatan itu lebih ringan, cuma dan selaku apa ya, support prokesting sekaligus juga pembawa acara, karena kebetulan hari ini bagi lain-lainnya pada sibuk dengan kegiatan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabadikan kita semua yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian, petugas TSL se-Kabupaten Brebes. Jadi belum semua karena kebetulan ada 2 dan ada yang 3 ya Pak. Yang 3 ini kita undang satu-satu. Ini banyak programmer yang kejadian ini dipimpin oleh Mbak Ira, programmer. Pertama saya ingin merasa bersyukur sekali karena kebetulan bisa bersama teman-teman sekalian, orang-orang hebat menurut saya sih, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, dan tiap tahun bisa kelihatan bahwa kita memang punya prestasi, dan mudah-mudahan prestasi ini tetap akan kita pertahankan. Tapi ada suatu yang jadi pertanyaan kita, prestasi kita sehebat itu tetapi belum ada link dan belum ada korelasinya dengan dampaknya. Apa dampaknya? Yaitu SPM kita sekarang itu capaiannya masih rendah, tetap rendah. Nah, jangan-jangan ini yang menyebabkan kematian ibu kita masih tinggi. Kita masih bekerja, sama-sama bekerja, belum bekerja sama. Coba saya ingin salah satu teman kita, terutama yang masih nom-nom, ini kita mengurusi STBM. Apa sih korelasi STBM itu dengan SPM? Coba. Terutama yang masih nom-nom, yang P3K kemarin coba ngacung. Nggak ada yang P3K ya? Yang PNS baru ngacung, PNS baru. Banyak ya? Banyak bisa ketika. Coba ya, kalau bisa keseling, kalau nggak bisa STBM-nya korelasi keseling dengan SPM yang ada di puskesmas itu. Ya, monggo Mas Ben. Kalau menurut saya STB dia penopang utama dalam pelaksanaan ataupun penggerakan program-program SPM seperti itu. Misal kayak pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, itu kan juga berkorelasi dengan STBM juga. Kemudian kayak TBC, nah itu kan juga pasti erat kaitannya dengan program-program ataupun pilar-pilar yang ada di STBM. Jadi ini kayak bagi saya itu kayak support system paling utama seperti itu. Baik, terutama saya lihat di akhir-akhir ini 2 bulan terakhir ini ya, kita itu sekarang sibuk dengan menguruskan SPC. SPC memang penting, tapi menurut saya sih kalau ibu kita masih tinggi, stunting kita masih tinggi. Nah, jadi tolong nanti kita tidak berjalan sendiri-sendiri untuk kegiatan kita itu, tetapi tidak berhitung pada dampak yang sudah kita lakukan. Itu sih penting masih ada nama good-nya belum sudah hampir tidak tidak kecantol-cantolannya kayak
bisa hilang. Tetapi nggak apa-apa, saya tetap menyatakan bahwa kemarin saya lihat EHRA ini dilaksanakan oleh teman-teman dengan sungguh-sungguh, dan kemarin kita berupaya dari ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita sisihkan. Nanti apa yang teman-teman harapkan untuk piknik itu nanti bisa diikut-urutkan di situ dari hasil EHRA dan lain-lain, dan nanti kita laksanakan. Mudah-mudahan tadi ini sudah dapat restu dari Bu Kadin, berarti ya bisa kita laksanakan lah. Ya. Tapi kita sekalian, kita mulai berpikir kita sekarang itu mendapat penghargaan yang bagus-bagus sekali nih, yang kabupaten lain sampai jungkir balik juga ingin mengejar itu. Kita tidak usah terlalu jungkir balik, baru berdarah-darah sedikit aja sudah dapat kayak gitu. Nah ini kan ada besok itu KKS ini, mari kita persiapkan. Tetapi tolong jangan cuma menyiapkan untuk KKS itu sendiri, karena sebetulnya KKS itu dibentuk ada satu hal yang akan dituju, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dampaknya harus juga kelihatan. Seperti terbentuknya sekarang yang sedang kita anukan bersama, yaitu ELP. ELP itu sejatinya adalah untuk memenuhi SPM kita, karena SPM kita nggak kecapek-kecapek kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai ada yang bertanya kepada PNS S1, ditanya apa sih hubungan pekerjaan saudara dengan SPM, tidak bisa menjelaskan. Nah itu yang gagal itu bukan hanya Pak Mukhtar, tetapi termasuk Mbak Emi. Dia bisa kurus orangnya kalau menghadapi hal seperti itu, dibully gitu nanti kan gimana. Ternyata ahli kesehatan lingkungan berkonsep kita jangan cuma untuk menghabiskan anggaran yang ada itu, tapi bagaimana uang yang itu habis untuk kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan itu, dan nanti itu bisa memberikan dampak kepada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ini bukan bisa hadir di tengah kita dan menyampaikan apa-apa yang telah saudara-saudara sekalian atau teman-teman lakukan. Itu bentuk apresiasi yang perlu kita hargai bersama, dan bisa mengacu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih baik. Dan pesan saya mungkin tadi itu tidak panjang, tetapi apapun yang kita lakukan itu kita mulai berpikir untuk dampak. Nanti tiba-tiba kita bisa dapat penghargaan diberikan pada Puskes Brebes 1 Kabupaten Brebes atas partisipasinya sebagai peserta lomba Puskesmas Bersih Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Dan ini termasuk juara 1 di Kabupaten Brebes. Kalau di kabupaten yang lain kita tidak ada urusannya. Tetapi kita di Kabupaten Brebes kita juara 1. Sumala,
bahwa kabupaten sehat itu suatu kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman, aman, sehat untuk dihuni penduduknya yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan. Dengan begitu yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, pemerintah dan daerah itu yang di tujuan dari KKS itu. Jadi kita membuat suatu kondisi kabupaten itu menjadi bersih, nyaman, aman dan sehat. Kita lanjut saja. Regulasinya sudah ada semua. Regulasinya ada dari Dirjen Bandar. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, memang kabupaten sehat itu bukan milik dinas kesehatan saja, tapi imbas dari ada kata-kata sehat, nah kita yang menjadi leadingnya, jadi menjadi leading untuk kabupaten sehat. Dan kabupaten sehat itu sendiri penilaiannya itu diselenggarakan 2 tahun sekali di tahun ganjil. Kemarin tahun 2023 itu kita dilakukan verifikasi lapangan. Brebes menjadi satu sampel untuk verif lapangan. Jadi kemarin dari 24 kabupaten kota di Jawa Tengah yang mengikuti penilaian KKS, Brebes yang menjadi Brebes, Pemalang, terus Boyolali menjadi sasaran untuk Verla. Alhamdulillah paling rendah, tapi nggak apa-apa, kita maju langsung dapat Padapa, itu suatu hal yang membanggakan. Setelah Padapa, Wiwerda dan Wistara. Nah rencananya kita akan ke Wistara ini teman-teman. Nah ini dari 35 kita keseling jadiin satu. Buat rencana kerjanya itu jangan banyak-banyak, biar gampang. Lah nanti rencana itu nanti di kepala puskesmas dan kepala desa, bawahnya ada stempel basah warnanya biru, biru apa ungu, harus aja. Soalnya apa? Kalau tidak ada itu kita akan mengulangi kesalahan seperti tahun kemarin. Dan tidak, karena kami berharap posisi kita sama sebagai TSL juga. Bagaimana kita memajukan TSL di semua wilayah itu menjadi suatu kewajiban masing-masing kita. Artinya adalah saling mendukung. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya terkait dengan KKS, ini adalah bukan kerja kita semua. Tapi yang satu hal yang perlu kami sampaikan ke teman-teman semua, bahwasanya satu kata buat teman-teman adalah luar biasa. Karena apa? Kita ketahui bahwasanya Prof. Arief menyatakan bahwasanya tenaga sanitasi lingkungan itu masih kurang jumlahnya, baik itu. Nah ini juga bisa menjadi pertimbangan ataupun usulan bagi teman-teman di puskesmasnya yang punya tenaga TSS lebih dari satu, bisa itu ibaratnya dipertimbangkan untuk bisa mengisi yang posisi satu. Masalah mekanisme mungkin disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Intinya adalah ketika yang lain sudah punya, ada satu yang belum, rasanya kok kalau kita bicara bukan masalah adil dan tidak adil ya. Artinya ketika tujuan ataupun sasaran target itu sama terkait dengan KKS misalnya, teman-teman ada yang 1, ada yang 2, dan 3 bisa powerful, tapi teman-teman di puskesmas yang tidak punya itu bagaimana untuk melakukan atau menggerakkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang arahnya KKS. Itu kan menjadi ya ibaratnya bahasa Jawa itu jomplang, suruh lari, yang lainnya bisa lari kenceng, yang satu ini bagaimana mau lari kan gitu. Padahal kita ketahui kegiatan-kegiatan di teman-teman puskesmas itu tidak hanya terkait dengan keseling saja, banyak semua tugas-tugas dan lainnya. Jadi sekali lagi perlu diapresiasi buat kita semua, buat teman-teman yang sudah berupaya keras. Barusan Dewi menyampaikan bahwasanya Brebes ini adalah kabupaten yang saat ini belum mampu membangun kabupatennya karena apa? Luasan wilayahnya, banyaknya penduduk dan seterusnya. Tapi kalau kita dengar tadi yang disampaikan capaian-capaian yang sudah didapatkan oleh Kabupaten Brebes, kita patut sangat berbangga karena sudah bisa mendapatkan penghargaan itu semua. Tepuk tangan buat teman-teman. Ini memicu kita untuk tetap selalu eksis.
bahwasanya teman-teman sangat bangga karena apa? Walaupun dianggap seperti yang tadi disampaikan, ternyata kita mampu memberikan yang terbaik akan di Brebes seperti ini. Terus kemudian perlu juga kita pahami bersama bahwasanya tadi tatanan 1 itu indikatornya kan justru yang terbanyak. Ada 29 indikator ketimbang tatanan yang lainnya. Yang notabene jangan kita mengurangi semangat kita, jangan sampai mengurangi semangat kita yang sudah kita bangun selama ini sampai sekarang. Bahkan ngapunten Bu Santi, walaupun tahun depan sudah tahun depan purna, jangan sampai rohnya apa namanya? Bukan rohnya Bu, maksudnya tuh bukan roh ya, bukan rohnya juga, bukan maksudnya adalah izin saya bergeser ke sini ya. Jadi jangan sampai semangat yang disampaikan Bu Santi sudah puluhan tahun itu, mohon maaf, bukan sirna, tapi lama-lama mulai terkikis. Karena apa? Karena kita tidak mensupport atau tidak membuat semangat yang sudah dibawa oleh Bu Santi masuk ke dalam hati TSL kita semua. Kalau boleh dibilang, maaf, bukan terus kemudian ini, bukan itunya. Justru semangat ini yang terkadang kita tidak dapatkan. Kita bisa lihat dan kita bisa dapatkan dari apa yang pernah kita lihat atau dari teman-teman kita. Ibaratnya ngapunten Bu Santi, harus regenerasi terkait dengan semangatnya itu wajib. Ya itu mungkin teknisnya Bu Santi lah memberikan aura yang lebih atau bagaimana, walaupun nanti sudah purna tetap mendukung, mendoa dan seterusnya, itu lain persoalan. Tetapi salah satu penyemangat itu adalah dari diri kita sendiri. Atau